warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita kembali lagi ke US Chess Championship 2024 babak 9. Menyisakan 2 babak lagi kawan. Di kategori Open masih cukup ketat persaingannya. Fabiano Caruana masih berada di posisi puncak dengan selisih setengah poin atas pesaing terdekatnya. Di babak 9 kawan, hanya ada satu partai yang berakhir menang kalah, yaitu partainya Lenir Dominguez yang memetik kemenangan atas Sam Sevian. 4 partai lainnya berakhir miss. Di babak 9, Hans Niemann tidak main kawan, karena memang jumlah pemainnya ganjil akibat Christopher Rio yang diusir oleh penyelenggara akibat kelakuan yang konyol itu kawan. Sedangkan untuk kategori woman-nya kawan, Karisha Yip masih cukup perkasa. Sampai babak ke-8 Karisha Yip memetik poin penuh kawan, tak terkalahkan sampai babak ke-8. Semua partai disikat habis oleh juara bertahan ini. Nah, di babak 9-nya kawan, Karisha Yip ini bertemu dengan FIDE Master Megan Lee. Akhirnya tumbang juga Karisha Yip oleh Megan Lee ini kawan. Padahal di babak 9 dia hanya butuh hasil remis untuk mengunci gelar juara kawan. Juga menyisakan 2 babak lagi di kategori woman. Masih hanya butuh hasil remis saja di babak ke-10 bagi Karisha Yip untuk mengunci gelar juara keduanya berturut-turut di kejuaraan nasional Amerika Serikat ini. Nah, kita akan lihat bagaimana permainan Karisha Yip di babak ke-9-nya kawan menghadapi seorang FIDE Master Megan Lee. Kalau dilihat dari nama dan tampangnya kawan, kedua pemain ini adalah pemain keturunan. Ya, bukan bule Eropa tapi bule Asia kawan. Keturunan Cina. Oke, Karisha Yip mengawali dengan pion E4. Ada pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4 pembukaan Italia, gajah C5 Giojo piano, pion D3, kuda F6, pion D3, nah pion D6. Nah biasanya ya kalau kalian memilih jalur utama ya rokade ya di sini. Rokade, nanti diikuti hitam bermain dengan pion A6, putih tarik mundur gajahnya ke B3 untuk menghindari serangan dari kuda kawan. Nah gajah mundur ke A7, ada kuda BD2, rokade pendek, pion H3, pion H6. Karisha Yip memilih keluarkan gajah gelapnya langsung ke peta G5, ada pion H6, gajah H4, kemudian ada pion A6 di sini, pion A4 kawan dari Karisha Yip, gajah langsung tarik mundur ke A7. Nah, kuda B ke D2, ada gajah E6 menantang pertukaran, ditolak, memilih dorong pion B4 untuk mempercepat serangan sisi menteri tentunya, menteri naik ke peta E7. Apakah untuk persiapan rokade panjang, tapi sangat riskan. Coba lihat kawan. Pion-pion sudah berada di depan area pertahanan hitam. Kalau mau rokade panjang, sangat riskan. Kalau mau rokade pendek, putih rokade pendek terlebih dahulu. Kalian bisa langsung juga mengikutinya rokade pendek. Tapi Megan Lee memilih dengan langkah pion G5 langsung. Gajah G3. Ya kalau kalian membuat langkah pengorbanan di sini kawan kurang ya. Kurang. Walaupun ada menteri yang siap mengikuti di sini kawan. Nah di sini ada gajah pukul gajah. Ambil balik oleh kuda, menteri bergeser kawan ke peta E6 menghindari pin, tak ada masalah juga. Kurang. Jadi gajah tarik mundur ke peta G3, rokade pendek hitam, sekarang dorong pion B5, kuda mundur ke kandang ke B8 untuk nanti bisa lompat ke peta D7 kawan. Kenapa tidak diladeni langsung saja? Coba lihat posisi gajah kalian dalam posisi kena pin kawan. Kalaupun mundur ke peta B8 di sini langsung lompat nanti ke sini kawan, ya kalah cepat ya. Tetap ada tekanan kawan. Kuda bergerak ke sini ya diikuti oleh menteri tentunya. Jadi kuda langsung mundur ke peta B8. Nah di sini benteng E1 terlebih dahulu, baru sekarang pion A pukul pion B5, pion ambil balik pion B5. Nah kuda B lompat ke peta D7. Dia punya tempo untuk koneksikan dua bentengnya. Gajahnya aman. Sekarang pion D4, pion E pukul pion D4, kuda ambil balik pion D4 kawan, kemudian gajah pukul gajah C4, ambil balik oleh kuda, kemudian benteng FE8 untuk menekan pion pusat. Pion F3 membuat posisi kuda sekarang dalam posisi kena pin kawan. Stockfish menyarankan dengan pion H3 untuk sementara waktu tadi, tapi memilih dengan pion F3. Maaf permisi, keselak. Agak sedikit meriang. Tak tahu kenapa admin sering agak meriang badannya.
Nah, membuat posisi kuda dalam posisi kena pin kawan. Maaf tadi ya, keselak ya. Lanjut. Di sini kuda ke E5 menantang pertukaran. Sudah saatnya hitam coba bongkar lajur pusat dengan pion D5 kawan. Yang mungkin akan diikuti langsung pion pukul, pion discover pada menteri. Menteri bergerak ke petak J5. Coba tekan kuda di sini, tekan pion yang di sini. Tapi memilih menantang pertukaran kuda ke E5. Ini memberikan kesempatan bagi putih untuk merusak struktur pion sisi menteri kawan. Tapi Kari Sayip memilih menolak pertukaran kuda ke E3. Kalian punya kesempatan dorong pion ini maju. Nah, gajah ambil pion B6, maka kuda ambil balik. Rusak struktur pion hitam di sisi menteri bertumpuk kawan. Coba lihat di sini. Nanti diikuti kuda ini kawan, bisa lompat ke sana ke sini. Nah, coba lihat, ancam menteri, ancam pion H6, menteri F8. Kalian geser menteri ke petak B1, coba rebut pion. Kalaupun ada kuda yang mencoba backup kawan, sudah saatnya dorong pion F4. Posisi putih lebih baik daripada hitam. Tapi melewatkan kesempatan itu dengan langkah kuda mundur ke E3. Raja naik ke petak H7 kawan, backup pion sebelum kena serangan kuda ini. Di sini dorong pion H4. Ada menteri bergerak ke D7, kemudian pion H pukul pion G5, pion ambil balik pion G5, kuda ke F5, ada raja naik ke petak G6, berikan jalan bagi benteng bermain di lajur H, menteri naik ke petak D2, mencoba menekan pion atau berikan dukungan bagi pion F4-nya nanti. Langkah terbaik lainnya adalah benteng ke F1 tadi, tapi memilih menteri naik ke petak D2. Di sini ada kuda H5 serang gajah juga untuk perkuat petak F4-nya. Gajah mundur ke H2, kemudian ada gajah J5. Menantang pertukaran benteng diterima, ambil balik, dan hitam mempunyai benteng yang siap juga menusuk lewat lajur sisi menteri nanti kawan. Kari Sayip mulai dorong pion F4-nya. Kalian tidak bisa coba ganggu kuda, karena coba lihat kuda akan melakukan skak garbuan kawan. Garbuan keluarga, semua kena garbu di sini. Kuda, menteri, benteng, raja, gajah kena garbuan semua. Kuda tidak bisa pukul kuda karena posisinya kena pin kawan. Jadi pion F4 terlebih dahulu. Di sini ada pion F6 untuk perkuat posisi pionnya kawan, membuat langkah pengorbanan. Gantinya nanti ada pion yang akan menusuk kuda D4. Nah, pion F ambil kuda E5, pion D ambil balik kuda E5. Posisi kuda double kena pin, pin terhadap raja, pin terhadap menteri juga di belakang. Di sini raja bergeser ke H1. Langkah kesalahan kembali dari putih Kari Sayip. Pion G4 bisa didorong di sini karena sudah tidak ada kuda yang mengancam petak F3 kawan. Kuda ke F4, kalian sikat kuda ini, ambil balik oleh pion G. Menteri bergeser ke petak H2, mencoba menyerang kawan. Mungkin ada tantangan menteri H7, jual beli di sini. Mungkin ya 11-12 ya, masih cukup menarik. Mungkin juga bisa berakhir match. Oke, melewatkan pion G4, Kari Sayip memilih raja bergeser ke petak H1. Kemudian di sini pion E ambil kuda D4, ambil balik ganggu gajah, gajah mundur ke B6. Di sini menteri naik ke petak D3, persiapan dorong pion kawan dan persiapan discover. Dan ada benteng H8, kuda siap beraksi kawan, membuka akses bagi benteng untuk mengepin gajah ke depan. Di sini benteng F1, langkah blunder dari putih untuk kawal petak F4 kawan. Raja bergeser ke G1 yang terkuat, atau menteri bergerak ke petak H3 untuk menghadang discover dari kuda ini. Tapi dengan benteng F1 tetap kuda dimainkan petak F4. Ancam menteri, buka akses benteng kawan. Menteri siap mengikuti ancaman skakmat. Stockfish menyarankan sikat saja, tapi memilih mundur ke petak D2. Ini juga langkah bagus idenya, dengan pion G3 nanti bisa menjaga gajah kawan. Menteri ambil pion B5, lanjut Megan Lee. Benteng E1 blunder lagi kawan, blunder lagi dari putih. Menteri ke D1, berkoneksi dengan benteng. Blundernya kenapa? Dia menempatkan benteng menteri berada satu diagonal. Entah apa yang dipikirkan oleh Kari Sayip, begitu mudahnya kawan seperti ini. Nah, ada gajah A5, benteng diserahkan secara cuma-cuma. Menteri ke A2, gajah ambil benteng E1, ada kuda E7 skak, mundur ke G7 skak lagi, mundur ke petak F8, ada skak lagi, blokade oleh menteri.
Menteri ambil pion B7 dan skak mat tak terhentikan kawan. Silakan kalian pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan kombinasi skak mat yang akan dilakukan oleh Meghan Lee. 6 langkah. Pertama-tama, benteng diluncurkan ambil gajah skak. Ambil balik oleh raja, kemudian menteri mengikuti ke Halimah skak. Terpaksa kawan bergerak ke petak G1 dan langkah terakhir dari Meghan Lee adalah korban gajah. Gajah F2 skak membuat Karysayev menyerah. Ya tidak ada pilihan lain kawan, kalau bergerak ke petak F1 ya skak mat 1 langkah ya. Kalau diambil gajah ini kawan, maka berikutnya tetap menteri ke petak E2 skak. Kalau raja ke petak G1, skak mat 1 langkah. Kalau naik sama juga, skak mat 1 langkah. Oke, itulah kawan kekalahan pertama Karysayev di babak 9. Padahal hanya butuh hasil remis saja untuk mengunci gelar keduanya kawan di kejuaraan nasional Amerika Serikat di kategori woman. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.